Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, mari pada saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak untuk merasakan kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur. Pada saat ini kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, serta dapat memeliharanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup ada kesempatan yang tidak datang dua kali. Kesempatan memperbaiki hubungan, meminta maaf, berbuat baik, atau mengubah arah hidup. Selama kesempatan itu masih ada, kita diajak untuk mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula yang Yesus sampaikan dalam ayat ini. Ia menegaskan bahwa tujuan kedatangannya ke dunia bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Inilah hati Allah yang penuh kasih. Selama Injil diberitakan dan firman Tuhan masih kita dengar, Tuhan sedang membuka pintu keselamatan bagi setiap orang. Namun Yesus segera melanjutkan perkataannya pada ayat berikutnya, bahwa orang yang menolaknya telah mempunyai hakim, yaitu firman yang telah didengarnya. Artinya, firman Tuhan tidak pernah berhenti hanya sebagai sesuatu yang kita dengar. Firman selalu menuntut respon. Firman yang diterima dan ditaati membawa kepada kehidupan, sedangkan firman yang terus-menerus ditolak akan menjadi dasar penghakiman pada akhir zaman. Karena itu, pertanyaan bagi kita hari ini, apakah firman itu sedang mengubah hidup saya? Apakah firman itu membuat kita semakin mengasihi, mengampuni, hidup jujur, setia kepada Tuhan, dan peduli kepada sesama? Saudara, mari ambillah satu langkah sederhana yang dapat kita lakukan dari firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Jika firman mengajarkan untuk mengampuni, mulailah mengampuni. Jika firman mengajarkan untuk mengasihi, tunjukkan kasih kepada orang di sekitar kita. Jika firman mengajarkan untuk hidup jujur dan setia, hiduplah demikian dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Jika firman menghibur kita untuk kuat dan bertekun, maka mintalah Roh Kudus menolong dan memampukan, karena firman Tuhan akan mengubah hidup ketika kita bersedia melakukannya. Hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya, melainkan bersyukurlah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia-Mu yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami saat ini, lewat anugerah keselamatan yang Engkau berikan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima kasih yang begitu luar biasa. Ya Bapa, ampunilah kami yang seringkali menganggap biasa anugerah-Mu dan hanya menjadi pendengar firman yang pasif. Bapa, tolonglah kami dalam bertumbuh dalam iman. Berikanlah kami telinga dan hati seorang murid
Kami rindu hari semakin hari kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami mengakui dalam prosesnya kami jatuh bangun ya Bapa. Kadang lelah, kadang kecewa, dan jenuh dengan aktivitas rohani kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk kembali lagi pada kasih mula-mula, di mana setiap hari kami rindu untuk bertemu denganmu. Kami rindu berdoa, membaca firman, dan memuji menyembahmu dengan sepenuh hati. Namun ya Bapa, saat ini kadang karena pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami mulai goyah. Doa hanya sebagai rutinitas, dan hati kami tidak lagi menyala saat menyembahmu dan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, tolonglah kuatkan dan teguhkan hati kami, karena kami tidak mampu sendiri, tapi kami rindu untuk kembali mendekat dan berjalan bersamamu ya Bapa. Kami mau belajar untuk setia dan taat akan firman-Mu. Ya Bapa, jikalau hari ini keadaan kami membuat kami jauh daripadamu, apapun itu masalahnya, baik karena sakit, duka cita, ekonomi, ataupun hubungan yang sulit, kami berdoa ya Bapa, tolonglah kami, murnikanlah hati kami ya Bapa, untuk tidak berfokus pada masalah kami. Tolonglah agar kami dapat melihat maksud-Mu lewat semua itu. Kami memohon kasih dan rahmat-Mu ya Bapa, sehingga kami tetap percaya akan janji Tuhan di tengah keadaan kami yang tidak menentu saat ini. Kami menyerahkan segenap keberadaan kami ya Bapa. Kami juga memohon akan rahmat-Mu. Tolonglah agar kami tidak mengeraskan hati kami ya Bapa ketika mendengar firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami, sentuhlah hati kami ya Bapa, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Serta berikanlah kami keberanian dalam menyatakan kasih-Mu dan menghidupi kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh harapan dan cita-cita kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan serta hikmat-Mu, agar kami dapat melakukan segala aktivitas hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.